Jokowi mampu sita dan usut 6 yayasan Soeharto lewat Jaksa Agung. Di era Habibie, Gus Dur, dan Megawati mungkin kesulitan untuk melakukan penyitaan karena kekuasaan beliau hanya 1-3 tahun saja. Namun era SBY yang 10 tahun menjabat sebagai presiden, penyitaan aset cendana pun nampaknya lolos atau mungkin sengaja diloloskan. Saya juga kurang tahu. Tapi di era Joko Widodo pada tahun 2018, Kejaksaan Agung era Jokowi berhasil melakukan penyitaan aset Yayasan Supersemar sebesar 4,4 triliun rupiah. Jokowi memerintahkan uang negara yang dikorupsi oleh Presiden kedua Republik Indonesia ini bisa diselamatkan dengan keputusan hukum dari Mahkamah Agung, meskipun harus bersusah payah hampir 11 tahun lamanya melalui jalur legitasi. Ternyata era Jokowi bukan hanya menyita aset Supersemar yang diselewengkannya. Juli tahun 2018, Jokowi memerintahkan kepada Jaksa Agung yang dijabarkan melalui tim Intel Kejaksaan Agung berhasil menangkap Tamrin yang buron sejak tahun 2001, yaitu terpidana korupsi jalan tol JORR Pondok Pinang Taman Mini Indonesia Indah sebesar 1,05 triliun rupiah. Keren bukan? Itu adalah bukti nyata ketegasan Jokowi melawan korupsi, di mana presiden sebelum Jokowi tidak bisa atau lolos dari pengamatan di pemerintahannya. Untuk lebih detailnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jokowi sita aset kroni Orde Baru. Kroni Orba mulai bermunculan. Yayasan Supersemar adalah salah satu aset penyimpangan pundi-pundi Orde Baru, dibentuk melalui Peraturan Pemerintahan Nomor 15 Tahun 76. Klausalnya berkata 50% dari 5% sisa bersih laba bank negara disetor di yayasan itu, dan pemungutannya terhenti saat Soeharto terhenti jadi presiden pada Mei 1998. Selama 22 tahun yayasan ini menggeruk dana mencapai 420 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 182 miliar rupiah. Yayasan ini rekeningnya menggendut, mengalahkan perusahaan-perusahaan plat merah dan BUMN. Yayasan ini formatnya legal, tapi prakteknya korupsi. Penyelewengan kerap terjadi, tak ada yang bisa melarang, menghentikan, bahkan membubarkan pun tak bisa. Maklum, Soeharto dan keluarga cendana dibentengi aparatur negara yang ikut menikmati hasil mega korupsi dari yayasan ini. Dana yang terkumpul banyak itu malah diselewengkan untuk mendukung kepentingan bisnis kroni-kroni Orba. Era Habibie, Gus Dur, dan Megawati merupakan masa tersulit untuk melakukan penyitaan karena kekuasaannya hanya 1-3 tahun. Namun era SBY yang 10 tahun berkuasa, penyitaan aset cendana nampaknya lolos dari pengamatan atau mungkin sengaja diloloskan. Namun November 2018, Kejaksaan Agung era Jokowi berhasil melakukan penyitaan aset Yayasan Supersemar sebesar 4,4 triliun rupiah. Kakek dari Jan Etes ini memerintahkan uang negara yang dikorupsi di masa presiden kedua berkuasa bisa diselamatkan dengan keputusan hukum dari Mahkamah Agung, meskipun harus bersusah payah bertarung selama 11 tahun melalui jalur legitasi. Ternyata era Jokowi bukan hanya menyita aset Supersemar yang diselewengkan. Juli 2018, pemerintah Jokowi kepada Jaksa Agung yang dijabarkan melalui tim Intel Kejaksaan Agung berhasil menangkap Tamrin Tanjung yang buron sejak 2001, terpidana korupsi jalan tol JOR Pondok Pinang TMII sebesar 1,05 triliun rupiah. Nampaknya terah cendana sudah mulai goyah dengan sikap tegas Jokowi. Kabar beredar beberapa elit yang dianggap dekat dengan cendana sengaja diutus untuk bisa menemui Jokowi. Memang tidak langsung menemui ayah dari Gibran Rakabuming Raka, melainkan melalui orang-orang penting di seputar Istana Negara. Bukan hanya itu, masalah yang dihadapi cendana adalah pendiri partai seperti Partai Karya Peduli Bangsa dan Garuda yang digawangi Mbak Tutut, serta Partai Nasional Republik dinakodai Tommy Soeharto bisa disapa Pangeran Cendana rontok dan tinggal kenangan belaka. Partai berkarya pun walaupun
Walaupun masih ada, namun mengibarkannya bukan Pangeran Cendana lagi. Masalah internal Cendana satu praktek terkuak. Perceraian Bambang Trihatmojo dengan Halimah. Lalu perceraian terjadi juga pada anaknya Mbak Tutut dengan Lulu Tobing. Kekalahan ibu dari Dandi Rukmana terhadap lawan bisnisnya Haritanu Sudibyo atas kasus TPI yang sekarang berubah menjadi MNC TV, serta kasus pelarian dan penangkapan dari jebloskannya anak bungsu plus kesayangan Soeharto ke Nusa Kambangan menghinggapi keluarga ini. Rentetan eksternal tersitanya aset Cendana oleh Jokowi dan masalah internal menerpa keluarga presiden kedua ini. Sudah jatuh tertimpa tangga pula layak disematkan. Memang uang melimpah pada keluarga ini. Namun yang dibutuhkan dari keluarga Cendana adalah kekuasaan. Namun pasca reformasi tak berhasil, konon kabarnya bermunculan koalisi atau gerakan yang melawan Jokowi. Diduga ada tangan Cendana dalam bentuk logistik.